Kan kata-kata terbaik kalian nanti ku bacain ya. Nanti tak bacain guys. Ini ada Marsha, Sujin, Ling, Moskop sama Tigreal ya. Lalu dari Retail, Kagura, Yen Sun Shin, Pavius sama Carmilla nih teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Welcome to Land of Dawn, EPOS versus RRQ. Pertarungan yang bakal terjadi untuk game yang kali ini, kita akan lihat saja siapakah yang akan berhasil menangkan pertarungan yang ada di game yang kelima nih teman-teman ya. Siapakah yang akan berhasil bisa berikan kemenangan untuk game yang sekarang. Kita akan lihat dari segi inisiasi yang akan dilakukan. Ada Gyu yang kini berada di area top lane melawan seorang The Cairo dengan memakai Moskop. Punya attack speed yang sebenarnya kuat, cuman harus berhati-hati karena Gyu punya daya ledak yang bisa berbahaya ya. Sedih itu sementara, tapi kenangan dan pengalaman tetap pasti akan ada katanya Bang Jack. Kelas. Ini apa itu ya? Kayak kenal gitu kata-katanya ya. Untuk sesuatu kah? Ya, dengan serangannya juga kini terbuka di bagian bawah. Riff mencoba untuk melawan seorang Gipski. Marsha jadi pengambilan yang kini dia ambil ya, dengan mengambil ke arah sebuah kelomang yang juga kini akankah berhasil untuk bisa didapatkan. Mencoba mengambil peluang dengan satu buah kelomang yang kini akankah berhasil didapatkan. Namun first blood pun berhasil terbuka, di mana seorang Fajri pun dalam bahaya, berhasil dikejar. Posisi harus mencoba membuat Fajri pun selamat. Kini rotasi pun dilakukan langsung ke arah Batsumen, di mana seorang Riff kini akan dijadikan opsi untuk bisa terkena gengkingan. Beberapa cakaran pun terjadi, maka seorang Riff pun harus berhati-hati. Rotasi pun kini akan dilakukan, mencoba untuk perlahan ke arah Batsumen, siap mengcover sebuah pertarungan yang mungkin menguntungkan buat teman-teman dari tim EPOS, dimana kali ini juga akan ada sebuah pertarungan yang sepertinya akan terjadi juga untuk bisa mengambil karas bot Sartal yang ada di arah bottom lane ya. Dengan kini ada sebuah posisi dari sedang Fizz yang masih menunggu lagi. Wave Neon secara perlahan mulai mencoba untuk didatangkan. Ya udah mulai bersiap menjaga posisi, di mana Gipski pun masih menunggu. Bakalkah mencoba mencakar langsung ke arah serang yang sedang sendirian di area depan sana. SOD pun berhasil terkonek, memunculkan langsung serang The Cairo. Berhasil memberikan sebuah surprise dan pick up. Penyamaan keadaan pun harus tadi sempat terbuka. Meskipun balasan dari pasukan tim EPOS pun juga harus terjadi dengan seorang The Cairo yang tadi maju duluan. Harus tumbang bersama dengan Yoda. Dua pemain pun hilang, dan kini apakah ada pemain tambahan yang juga harus terluka. Untuk pasukan dari EPOS dengan harus juga kehilangan seorang gak tahu, dan juga Riff ternyata di arah sana. 2 dibalas 2, 3 dibalas 3, bahkan kini ada Turtle yang juga akan mulai diperebutkan oleh kedua tim. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil buat Sarcel di game yang kali ini? Dengan zoning yang bakal terbuka langsung dari serang Ross, mencoba memberikan dorongan ke arah pemain. Ada pemain yang berhasil untuk terkena serangan. Nah, melihat pertarungan di bagian atas pun juga masih cukup penting, apalagi dengan heavy crossbow yang dilepaskan. The Cairo harus berhati-hati. Ya udah pun mulai mencoba untuk perlahan ke arah top lane juga. Siap memberikan ke cover dengan sebuah SOD yang mungkin bisa juga terkonek. Mencoba munculkah di area bawah dengan dorongan yang juga tadi sempat terbuka. Ross membuka satu buah momen dengan implosionnya. Momentum yang kini akankah berhasil membuat pasukan dari tim EPOS pun rata. Nah, ada sebuah last hit yang juga terjadi dengan seorang Fizz yang juga harus tertumbangkan langsung dari depan sana. Dan ini bencana posisi dari pasukan tim EPOS. Wah, ini malah cukup menguntungkan oleh tim EPOS itu sendiri, di mana mereka malah berhasil memberikan eliminasi cukup banyak pemain ke arah teman-teman dari tim RRQ. Dan sambaran ke arah seorang Fajri pun hampir saya tadi sempat terjadi, di mana satu buah flank shot pun juga harus memberikan luka lebih. Dan Fajri pun ditumbangkan. Sebuah flame shot cuek harus mengenai langsung seorang Fajri. Di mana pengambilan kartu ataupun juga kini akan mulai mencoba untuk diambil oleh teman-teman dari tim EPOS. Dengan adanya serang gak tahu yang mulai bersiap menjaga tentunya sebuah kesempatan agar Turtle bisa untuk dia amankan.
Beberapa pemain dari pasukan tim Arki pun datang mencoba berikan sebuah surprise, di mana Charza pun juga berhasil untuk mengalah mereka. Ambil Fajar dengan retribution yang begitu on point. Namun Yoda pun Kenas membuka sebuah Crimson Beacon, di mana seorang Zilan pun harus tertarik. Demon Satsani pun juga dibuka. Namun Rip pun gak punya cukup banyak darah, di mana dirinya pun harus juga terkena sebuah punishment di bagian depan sana, dan Flame Shot menjadi penghalang untuk bisa membuat serang Nea pun dihentikan. Masih bertahan di area depan dan mencoba untuk bahkan melakukan serangan, mencoba untuk membuat Rons pun kini akan dihentikan. Tapi Yoda pun mencoba untuk memberikan cover line dan mencoba untuk menjaga agar Rons pun masih berhasil selamat pulang ke arah belakang sana. Namun lihat, ada dua pemain yang mulai bersiap juga untuk bisa mengcover posisi dari seorang Gyu yang kini harus malah tersambar dengan point kill. Abis ini ada scream dulu Bang Rio. Abis ini ada scream dulu dari timnya Rora lawan timnya Revenge guys. Abis itu baru kosong ya. Di game 8 kosong Bang Rio, kalau mau ikutan boleh. Satu serangan dari Riff, apakah juga bakal membuat bencana, di mana seorang Gipski harus juga menjaga sebuah areanya. Namun lihat di bagian atas, Kairo ditumbangkan untuk yang keempat kali, di mana seorang Gatau pun masih sibuk untuk bisa melakukan farming. Level 8 kini masih bisa menyamakan level yang udah didapetin ternyata oleh seorang Fajri ya. Dimana kali ini seorang Fajri juga udah berhasil mengamankan item-item seperti Hexclaw dan juga Trustboot ya. Menghindari mungkin sebuah efek yang mungkin bisa mengenai dirinya, tapi pertarungan masih terbuka di bagian tengah. SOD tadi sempat mencoba menyambar karena pemain yang berhasil terculik. Dimana Gatau pun juga akan mencoba memberikan serangan tambahan dan gagal untuk bisa mengenai serangnya. Udah menjaga memang sebuah area dengan cukup baik juga di arah belakang sana, tapi juga harus ada pembukaan vision yang bisa dimaksimalkan serang Rons, menjaga agar pemain-pemain dari pasukan tim Meraki terhindar dengan gengkingan yang mungkin bisa membahayakan tim mereka ya. Namun Turtle yang sepertinya kini bakal muncul ada di area bawah ya. Ini bakal jadikan sebuah tempat untuk bisa dilakukan pengambilan, di mana seorang The Cairo sepertinya gagal untuk bisa kabur. Dijadikan lahan untuk bisa membuka sebuah pengambilan oleh seorang Gyu. Heavy Crossbow berhasil untuk cukup baik dilakukan, tapi momentum kembali terbuka dengan momen sebuah implosion. Seorang Rose tadi mencoba untuk montek, di mana sebuah time soulbait pun juga terjadi dan dua pemain pun harus terculik. Dan masih ada pemain yang juga tertinggal. Nea pun mencoba untuk melakukan sebuah aksinya dan Gipsy pun harus ditumbangkan, tapi dorongan yang terjadi dari seorang Rons membuat pasukan dari Mimos pun harus mendapatkan kerugian yang cukup besar. Bukan hanya kehilangan 4 pemain, tapi mereka pun juga harus kehilangan sebuah Sarcel yang kini akan langsung diambil oleh seorang Fajri tanpa harus menggunakan sebuah retribution. Dan ada sebuah kesempatan juga di area lain untuk bisa mengunci ke arah sebuah orange buff, dimana orange buff pun kini akan berhasil diambil. Kurang pelahan ke arah belakang, Riff mencoba untuk disambut, dimana seorang Yoda pun berhasil untuk membuka last hit. Dan kita lihat juga di area bottom lane dari serang Gyu yang masih mencoba untuk menjalankan area. Perlahan tapi pasti mencoba untuk membawa wave ini untuk bisa masuk ke arah sebuah altar turret yang ada di bagian bawah ya. Dengan Yoda yang kini harus juga sepertinya dalam bahaya. Dijadikan penambahan pick off yang ternyata Ipos pun berhasil untuk bisa pegang. Sudah sempat terkonek dan apakah memunculkan langsung seorang The Cairo untuk bisa maju ke depan. Conceal seperti dilakukan meskipun Rons kini harus melewatkan kesempatan. Kesempatan memang nggak datang 2 kali sih. Sementara dengan pertarungan lainnya, kita lihat juga ada Gatau yang harus tersambar dengan point kill tambahan. Mencoba kabur namun tersambar dengan damage turret dan Fajri sayangnya sulit untuk bisa kabur, namun ada point kill yang terjadi lagi dari serang Gipski. Berhasil memberikan eliminasi tambahan di area bottom lane dan membuat turret pun juga kini bakalkah akan dihancurkan. Gipski juga jadi salah satu pemain yang cukup nekat ya, dan punya darah yang cukup tebal sebenarnya untuk bisa membawa seorang Nea pun kini akan juga ditumbangkan, dicakar, dan wah ini dicabik-cabik guys dengan sebuah inisiasi yang dilakukan oleh seorang Gipski. Ya bahkan kini ada pengambilan ke arah sebuah Thunder yang juga akan terjadi untuk seorang Gipski. Mencoba untuk memberikan ruang di mana pasukan dari tim hierarki kini bakal membuka juga kesempatan. Ada tim fight yang kembali akan berhasil memakan korban. Seorang Fizz mencoba untuk area belakang bersama dengan Gyu. Namun Implosion pun juga berhasil untuk bisa langsung terconnect, di mana hampir saja seorang Fizz pun dalam bahaya. Berhasil survive, namun ada seorang Gipski dan juga Fajri. Ada tumbangan dan ada point kill yang ternyata didapatkan oleh pasukan dari teman-teman hierarki dengan Wavenion yang mencoba untuk dibawa juga.
Ran mulai mencoba untuk menghancurkan sebuah turret yang ada di arah bawah. Gipski mencoba untuk memaksakan sepertinya dengan eliminasi yang akan dilakukan. Karena turret yang ada di arah bottom lane. Dengan Zilan yang mencoba untuk mendekat, menjaga posisi meskipun one last hit pun kini harus malah terjadi. Dengan pengambilan Kara Lord yang juga kini akan terbuka dengan cukup besar. Untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS untuk bisa mengambil Kara Lord yang pertama di game yang kali ini. Lihat pengambilan Kara Lord sepertinya masih belum bisa dilakukan. SOD sempat terkonek namun Fizz belum dijadikan sebuah tempat untuk dimana serangan kini bisa dilakukan oleh teman-teman dari tim RRQ. Dan kita lihat dari segi inisiasi yang akan dilakukan lagi oleh teman-teman dari tim EPOS. Sebenarnya dari segi point kill mereka nggak terlalu beda jauh ya. Goldnya pun udah mulai disamain. Dan ini bakal jadi kesempatan menurutku sih buat teman-teman dari tim EPOS buat melakukan sebuah comeback. Dengan serangan yang kini bakal terbuka, namun Gipski seperti akan mencoba untuk menjadi garda depan untuk bisa melakukan sebuah serangan. Meskipun serangan dari pasukan tim EPOS pun langsung menembus jantung dari serang Gipski. Lihat pertarungan di bagian atas pun juga berhasil untuk serang Gio pun menangkan kali ini. Ada penghancuran Kara turret yang juga akan dilakukan langsung di arah top lane sana. Dengan ini bakal membuat pasukan dari tim RRQ pun dalam bahaya. Dua pemain mereka hilang. Rons pun harus mencoba untuk mundur. Dengan antena shield yang udah berhasil juga dia amankan. Mencari-cari pemain lain yang mungkinkah bisa dijadikan momentum untuk bisa mendapatkan Montek di game yang kali ini. Tapi sepertinya momen Montek juga harus didukung juga oleh damage yang besar. Dan karena gak adanya seorang The Cairo dan juga tadi seorang Yauda ya, itu bakal menghambat sebentar pertarungan dari pasukan tim RRQ, di mana mereka kini malah mencoba membuka konsil dan mencoba memberikan HBD langsung ke arah sebuah Lord. Di mana serang Nea pun juga tadi mencoba untuk mendapatkan kejutan dengan ada sebuah cakaran yang berhasil mengenai dirinya. Lihat dengan momen implosion yang terbuka lagi, seorang Rons mencoba untuk membuka sebuah dorongan juga, tapi hasilnya karena pemain yang siap untuk bisa mengcover karena posisi dari seorang The Cairo pun baru mulai datang. Beberapa tombak tadi sempat dikeluarkan membuat Rip pun kini akan ditumbangkan juga. Namun sepertinya masih sulit dilakukan dengan mudah. Meskipun kini ada sebuah penghancuran Kara turret yang harus malah terjadi juga di area tengah sana. Inikah menjadi bencana di mana pasukan dari tim RRQ pun harus juga berhasil mendapatkan pick off tambahan. Ada pemain yang juga bakal tersambar langsung dengan SOD dan mencoba langsung seorang The Cairo, mana seorang gak tahu. Ada juga sambaran taps offlet yang terjadi. Namun gak bisa juga kabur karena Gio pun berhasil mendekat. Heavy crossbow pun digunakan. Halo Siwo, thank you Siwo. Guys yang mau ikutan, masih ada kosong di game 8 teman-teman. Boleh banget teman-teman yang mau ikutan, silakan aja. Langsung booking ya. Boleh, di game 8 ada kosong kok guys, kalau kalian mau ikutan guys. Lihat dengan momen di bagian tengah yang harus kini dijalankan oleh pasukan dari tim RRQ. Perlahan tapi pasti membuat Wave Neon pun kini berhasil untuk cepat di-plating. Dimana EPOS pun juga kini harus mencoba bertahan juga. Dengan Lord yang harus mencoba untuk mereka perebutkan. Dengan serangan dari serang gak tahu yang masih mencoba untuk mengambil juga ke arah sebuah purple di arah tengah. Defense memang harus benar-benar pasukan dari tim EPOS pun perhatikan ya. Dimana mereka jangan sampai ada kelengahan atau kesalahan yang mungkin bisa terjadi. Dan kita akan lihat dari seorang Nira ya, yang kini akan mulai mencoba untuk menjalankan lagi area di bagian bottom lane. Tapi ada sebuah surprise yang harus mengenai dirinya, di mana Gibbs mulai muncul. Tapi harus bersama dengan beberapa serangan. Namun saat ini kini akan berhasil mengikat seorang Gipski, di mana Yauda pun juga harus menggunakan sebuah Crimson Beacon untuk bisa menarik, mencoba untuk mengulur waktu buat seorang Reeve. Dan kini apakah malah gagal untuk bisa selamat, apalagi dengan momentum yang harus malah dirasakan. Ada implosion dari seorang Rose yang malah berhasil dibuka dan ada sebuah double kill, di mana seorang Gato pun juga harus menjadi pemain yang dijadikan korban. Satu BSOD pun memunculkan langsung seorang The Cairo dan wipeout pun harus terjadi. Team fight yang begitu rapi dengan bantuan sebuah momen dari seorang Rose tadi, buat mereka pun gak akan sia-siakan untuk langsung memberikan kemenangan. Kemenangan yang berhasil mereka lakukan dengan mengalahkan pasukan dari EPOS di game yang kelima. Begitu luar biasa.
Buset guys, bisa begitu guys. Keren sih. Itu Suzen sama si Igralnya combo guys. Abis itu The Cairo yang langsung refleks ya, ngasih SOD-nya. Langsung ngenain si Nea yang udah tersisa sendirian ya. Dan tentunya akan sangat sulit untuk bisa bertahan sendirian. Apalagi sendirian bertahan sama seseorang yang gak sayang ya. Cuak, mana cuaknya kok kagak ada ya guys. Cuak kita kok sekarang udah menghilang teman-teman. Kenapa ya guys? Cuak kita kok sekarang udah menghilang guys. Ada apa guys? Bang, rotasi bang. Timku kuat. Masih enak ternyata. Free aja Arol katanya. Boleh nanti kalau ada gratisan dari spin boleh. Keselnya, harumnya karena menang ya. MVP dari Nea dengan 4 silver dari Gatau, Giur, Riff dan juga Fizz ya. Di saat ada MVP dari seorang Yauda dengan Gipske yang berhasil juga dapetin emas. Ada 2 emas lain yang juga terjadi dengan adanya Rons dan juga seorang Fajri ya. Silver dari The Cairo, tapi is okay karena udah berhasil membuka kemenangan dengan 30 poin kill. Berbeda sekitar 9 aja dari teman-teman tim Epos yang baru dapetin sekitar 21 poin kill aja guys. Saya juga akan bisa cek aja untuk game kali ini teman-teman. Dan kita akan coba masuk ke game yang selanjutnya. Karena akan ada pertarungan scrimmage antara Epos dan juga RRQ. Siapakah yang akan berhasil mengamankan gamenya? Kita akan lihat saja untuk game yang berikutnya.